Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Tabita, biasa dipanggil Elia. Aku dari kelas 11A. Aku bakal jadi host podcast kalian kali ini. Berbagi wawasan, menambah pengetahuan. Di episode 6 kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang kehidupan anak madrasah di zaman sekarang. Masih relevan gak sih? Atau justru punya kelebihan sendiri nih? Nah tentunya aku gak sendirian, aku udah ngundang 2 temenku. Say hi dulu dong guys. Hai. Nah coba boleh kenalan dulu nih kak, biar teman-teman yang di rumah tahu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Imro'atul Muflihah. Aku dari kelas 11A. Dan aku Vita Elvina Indah dari kelas 11B. Gimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah baik sih kak. Kalau Kak Fia gimana kabarnya? Ya pastinya baik dong. Terus gimana nih Kak Elia? Kalau aku sih alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu kesibukan kelas 11 akhir-akhir ini nih ngapain kak? Kesibukan kita kemarin itu kita habis selesai melakukan ujian madin kak. Terus sekarang lagi libur lebaran nih, sama mempersiapkan untuk ujian akhir semester sih. Oh oke. Kita bakal bahas topik yang lagi sering dibicarain saat ini nih kak, sama anak-anak zaman sekarang. Kenapa ya sebagian siswa itu lebih memilih sekolah negeri daripada sekolah di madrasah? Padahal sekolah di madrasah juga punya kelebihan kan? Menurut Kak Ica gimana nih? Menurut aku sih kak, banyak teman-teman lebih memilih sekolah negeri mungkin karena melihat fasilitasnya lebih memadai, kemudian banyaknya jurusan sehingga bisa memudahkan untuk menuju ke universitas selanjutnya serta dianggap lebih modern. Oh, kalau menurut Kak Fia gimana? Ya sepertinya jawabanku hampir sama sih ya sama Kak Ica. Tapi di era sekarang ini madrasah itu juga nggak kalah berkembang loh sama sekolah-sekolah di luar sana. Madrasah sekarang itu bisa lebih berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kalau bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap lulusan madrasah dibanding lulusan sekolah negeri saat ini? Menurut Kak Fia dulu nih gimana? Kalau dulu ya, mungkin masyarakat menganggap kalau lulusan madrasah itu hanya fokus saja ke ilmu agama. Padahal sebenarnya enggak kan Kak? Iya. Nah, kalau menurut Kak Ica gimana nih pandangan masyarakat kepada sekolah madrasah daripada sekolah negeri itu gimana? Menurut aku sih ya kak, sekolah madrasah itu lebih unggul. Karena apa? Karena selain kita memperdalam ilmu agama, kita juga di situ memperdalam ilmu umum, sehingga kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi ini bukan cuma soal nilai tapi juga pembentukan karakter dari sekolah madrasah. Bener gak Kak? Benar sekali. Nah, terus menurut kakak, apakah anak madrasah memiliki peluang yang sama dengan siswa sekolah negeri dalam meraih prestasi akademik maupun karirnya? Sama nggak kak menurut kakak? Gimana sih? Gimana menurut Kak Fia? Menurut aku tentunya sama ya. Kita semua punya peluang yang sama dengan mereka. Yang membedakan itu cuma semangat dan usaha kita belajar. Gitu sih. Kalau menurut Kak Ica gimana? Betul sekali. Kita juga di madrasah itu bisa menjadi karakter yang lebih baik dengan disiplin, belajar tentang akhlak. Nah, kalau bisa dibilang tuh kita tuh paket lengkap gak sih ya? Iya, benar sekali. Nah, menurut kakak-kakak kelebihan dan kekurangan selama sekolah di madrasah nih ya. Kakak-kakak kan udah lama ya sekolah di madrasah. Iya. Menurut Kak Ica, kelebihan sekolah madrasah itu gimana sih? Menurut aku pribadi sih ya kak, kelebihannya itu sebenarnya banyak sekali. Ya salah satunya itu kita bisa memperdalam ilmu agama, kemudian kita bisa belajar kedisiplinan kita melalui akhlak kita, kemudian bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, untuk Kak Fia, kekurangan selama sekolah di madrasah yang kakak pribadi rasain tuh gimana? Dari beberapa madrasah itu masih ada madrasah yang fasilitasnya itu kurang memadai ya. Terus teknologinya itu masih tertinggal sama sekolah-sekolah lainnya. Dan yang saya rasakan selama saya sekolah di madrasah itu dari jadwalnya sih kak. Jadwalnya padat gitu ya, Iya. banyak tugas. Terus kita kan harus bisa gitu menyeimbangkan antara ilmu umum dan ilmu agamanya itu. Bener sekali sih kak. Terus kalau kakak-kakak diberi pilihan nih, misal dikasih pertanyaan, pilih sekolah negeri atau sekolah madrasah sih? Bisa jawab gak kak? Gimana? Kalau aku pribadi lebih memilih sekolah madrasah sih kak. Terus kalau Kak Fia gimana? Ya sama dong sama Kak Ica. Aku tentunya pasti milih sekolah madrasah karena
dimana di samping belajar ilmu umum kita juga bisa mendalami ilmu agama. Nah, sebenarnya sekolah terbaik adalah tempat di mana kita berkembang gak sih? Iya, bener banget. Nah, terus tantangan terbesar yang dihadapi anak madrasah di era digital saat ini tuh apa sih Kak? Dari Kak Ica gimana nih? Tantangannya ya Kak, itu medsos. Terus dari medsos cara bergaul, terus Ya, gimana? cara bergaul, circle, kemudian bagaimana cara kita mengoptimalkan untuk belajar kita agar bisa menyeimbangkan antara ilmu umum dan ilmu agama sih Kak. Kalau menurut Kak Via gimana nih? Sama nggak? Iya dong, sama seperti Kak Ica tadi. Nah, menurut kalian teknologi sekarang lebih banyak membantu atau lebih mengganggu proses belajar nih? Gimana? Menurut aku sih lebih banyak membantu sih Kak, karena di era sekarang ini sudah banyak sekali seperti informasi-informasi Yang bisa diakses Ya. dari digital ya, Ya. misalnya kayak YouTube, terus dari website-website yang bisa membantu kita. ya. Nah, apa sih Kak yang membedakan antara anak madrasah dan anak sekolah umum? Menurut Kak Via dulu nih, gimana? Perbedaannya terletak pada porsi pendidikan agama yang lebih di sekolah madrasah. Kita di sekolah madrasah itu dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan agama. Kalau menurut Kak Ica, selama sekolah di madrasah ini, kegiatan keagamaan menurut kakak tuh gimana? Dari sekolah dulu mungkin. Untuk sekolah ya, kita itu ada seperti sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, serta setelah zuhur itu kita biasanya membaca surat-surat pilihan. Untuk selain di waktu sekolah, mungkin ada nggak Kak? Ada seperti yasin, tibaan, kemudian nyekar. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, di topik pembahasan terakhir, aku bakal minta tips-tips dari kakak. Gimana sih cara tetap istiqomah di era yang modern ini? Mungkin dari Kak Ica dulu, gimana? Kalau aku sih, kita itu harus memperdalam agama, kemudian kita harus memilih circle yang baik, dan kita harus membuat jadwal kita. Oh iya, bener banget Kak. Kalau dari Kak Via, tips buat teman-teman di era yang modern ini gimana? Yang penting itu kita harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Terus kita tuh harus menentukan arah tujuan hidup kita kemana. Dan yang penting itu dukungan dari orang tua, guru, dan teman-teman positif itu sangat membantu kita untuk tetap istiqomah. Nah, bener banget nih guys, bisa ditiru ya di rumah ya, tips-tips dari Kak Ica dan Kak Via tentang cara tetap istiqomah di era modern ini. Jadi intinya, jadi anak madrasah itu bukan soal tentang ketinggalan zaman, tapi justru di tengah dunia yang makin bebas, madrasah hadir membentuk generasi yang pintar dan berakhlak. Oke, segitu dulu edisi podcast kali ini. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. See you next video.